wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Abdul Kholis SAG, Guru MI Sanarul Ula, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, Senin 13 September 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 dengan materi bab minuman halal kelas 6. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Pak. Gimana Siang. kabar hari ini? Sehat semua, nggih? Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, untuk materi fikih kelas 6 nggih, semester 1 tahun pelajaran 2001-2002. Sebelum kita mulai, seperti biasa nanti absensi nggih. Ada saya share di Google Classroom. Tapi sebelumnya mari kita baca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kita baca berdoa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk muatan pelajaran kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini pada siang hari ini yaitu menganalisis ketentuan minuman yang halal dan haram dikonsumsi. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, peserta didik mampu menjelaskan pengertian minuman yang halal. Itu yang pertama. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis minuman yang halal. Begitu. Nah, sebelum kita pelajari tentang minuman halal, kita simak dulu video berikut ini.
Pro. Orang muslim itu agar dijaga sungguh, berdoa tak ada jemu. Kita pelajari yaitu minuman halal. Tahu apa yang halal? Halal? Poinnya nanti kita akan pelajari untuk poin-poinnya, yaitu yang pertama arti minuman halal, kemudian hukum minuman halal, yang ketiga jenis-jenis minuman halal, yang keempat membiasakan mengkonsumsi minuman halal, terus yang kelima hikmah mengkonsumsi minuman halal. Nah, itu yang akan nanti kita pelajari. Nah, sebelumnya kita amati dulu. Ini jenis minuman apa? Kelihatan ya di layar? Ya. Es teh. Kemudian sampingnya Apa gitu? ada Sprite. Ya, Sprite. Sprite. Lagi. Nah, coba perhatikan. Ini teh pucuk harum. Ya kan? Berarti contoh minuman halal. Nah, coba dipikir ini halal atau tidak? Ada madu, ini es buah, durian, ya kan? Terus sama es jus, ya kan? Semuanya minuman yang halal. Selanjutnya kita akan pelajari pengertian atau arti dari minuman halal. Apa itu minuman halal? Nah, menurut dalam bahasa Arab, minuman disebut dengan asyarab atau al-asribah. Okay. Asyarab atau al-asribah yang artinya minum-minuman. Itu menurut bahasa istilah. Minuman halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan yang dihalalkan dan dapat dikonsumsi oleh manusia serta diperbolehkan dalam syariat Islam. Itu. Nah, halal itu apa arti halal? Halal itu berarti diperbolehkan berdasarkan syariat Islam. Nah, sekarang ke hukum minuman halal. Dalam kaidah ilmu fikih disebutkan yaitu al-aslu fil asya'il ibahah hatta yadullul dalilu ala tahrim. Maksudnya pada asalnya segala sesuatu itu boleh atau mubah sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Jadi semuanya itu pada dasarnya adalah boleh atau mubah. Gitu. Sekarang ke dalil tentang minuman halal. Dalam surat Quran surat Al-A'raf ayat 157 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khobais. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk-buruk.
Itu ada kata at-thayyibat dan kata al-khaba'is. At-thayyibat artinya yang baik, yang baik-baik. Sedangkan al-khaba'is berarti yang buruk. Tuh. Kemudian ke jenis-jenis minuman halal. Tadi dalam video sudah kita perlihatkan apa saja. Ada 4 bagian ya. Jadi minuman halal itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan. Itu yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan. Terus yang ketiga, air atau cairan yang tidak najis. Yang keempat, air atau cairan yang suci. Itu pembagian minuman halal, ada 4. Itu jenisnya. Sekarang ke ciri-cirinya. Ciri-ciri minuman halal itu apa saja? Minuman halal itu yang pertama tidak memabukkan. Berarti halal. Artinya kalau minuman itu memabukkan seperti apa? Yang mengandung alkohol baik itu arak atau bir itu berarti haram. Terus yang kedua, tidak mendatangkan mandorot. Mandorot itu apa? Jadi mandorot itu bahaya, jadi tidak membahayakan. Kalau kita minum yang halal pasti justru malah menyehatkan tubuh atau badan kita. Yang ketiga, tidak najis. Jelas, kalau kecampuran najis seperti kena kecampuran air kencing kucing atau yang lainnya itu berarti. Nah, yang keempat, didapat dengan cara yang halal. Ini sama dengan makanan kemarin. Ya, makanan maupun minuman itu harus didapat dengan cara yang halal. Artinya tidak boleh dengan cara mencuri atau dengan cara merampok, merampas dan sebagainya. Kemudian yang kelima, diolah dengan cara yang halal. Itu. Selanjutnya, membiasakan mengkonsumsi minuman halal. Bagaimana cara kita membiasakan mengkonsumsi minuman halal? Di sini, yang pertama, membeli di tempat terpercaya. Artinya kalau kita membeli suatu minuman, itu berarti harus di tempat yang terpercaya. Yang jelas di situ halal. Yang kedua, mendapatkan dengan cara yang baik. Tadi sudah kita jelaskan, dengan cara-cara yang baik. Kalau yang tidak baik berarti tidak boleh dikonsumsi. Yang ketiga, membeli dengan uang yang halal. Artinya uang halal ini apa? Uang yang didapat dari pekerjaan yang halal. Tidak boleh korupsi, itu berarti nggak boleh. Karena uangnya sudah tidak halal. Selanjutnya, mengkonsumsi dengan cara menghindari minuman haram. Menghindari konsumsi minuman haram. Kalau minumannya haram berarti kita harus hindari. Jangan sampai kita meminum minuman yang haram. Yang terakhir, bergaul dengan orang yang baik. Nah, ini penting ini di lingkungan kita. Kalau kita orang-orang kita tidak baik, jangan kita bergauli, tapi lebih baik kita mencari teman-teman yang baik. Kenapa? Karena kalau kita bergaul dengan yang baik, pasti tingkah laku kita juga akan
Baik. Itu. Kemudian sekarang ke adab minuman, meminum minuman. Adabnya bagaimana? Tata caranya bagaimana? Nah, sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah, kalau kita mau meminum, mulai dengan membaca doa atau basmalah. Itu yang pertama. Berdoa dulu. Kemudian yang kedua, minuman yang kita minum harus bersih, sehat, dan halal. Kalau enggak halal atau enggak bersih berarti tidak boleh. Berarti kita harus meminum minuman yang halal. Sebentar, ada yang masuk juga. Lanjut, yang ketiga, hindari minum sambil berdiri. Biasakan ini, jangan sampai kita kalau minum atau makan dengan berdiri. Jadi harus duduk, oke. Kalau minum atau makan harus duduk. Jangan sampai sambil berdiri. Yang terakhir setelah kita selesai atau kita setelah minum, bacalah doa atau lafadz hamdalah, alhamdulillah, seperti itu. Jadi itu adab meminum minuman halal. Sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut nggih. Sekarang ke hikmah dan manfaat minuman halal. Apa hikmahnya? Yang pertama, membawa ketenangan hidup. Membawa ketenangan hidup. Selanjutnya, yang kedua, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Ini jelas, kalau kita meminum yang halal, otomatis jiwa raga kita pasti akan sehat, terjaga. Tuh. Yang ketiga, memiliki sifat kepribadian yang jujur. Artinya, pasti kalau kita meminum minuman yang halal, tingkah laku kita pasti akan terarah dan akan jujur, sidik. Yang keempat, mendapatkan rezeki yang barokah, rezekinya barokah. Yang terakhir, yang kelima, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmahnya. Jadi dari materi hari ini yang kita pelajari tadi sudah kita sampaikan, yaitu tentang arti minuman halal, hukum minuman halal, ya kan? Jenis-jenis minuman halal tadi apa saja jenis-jenisnya. Kemudian membiasakan mengkonsumsi minuman halal, dan yang terakhir hikmah mengkonsumsi minuman halal. Begitu. Ada pertanyaan? Halo? Tidak, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Ya. Sebentar. Sekarang nomor 2. Air susu dalam gelas terkena najis. Hukumnya? Haram.
Haram. haram. Kenapa? Karena ada najisnya, kecampuran najis. Itu berarti nggak boleh haram. Nomor 3, menurut ajaran Islam, penjelasan tentang minuman yang halal dapat ditemukan dalam apa tadi? Menurut ajaran Islam, Al-Quran. penjelasan tentang minuman yang halal dapat ditemukan dalam Al-Quran. Ya. Nomor 4, sebelum minum, sebaiknya membaca Basmalah. 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 Saya ulangi, minuman yang paling disukai Rasulullah adalah minuman yang A, bermanfaat bagi kesehatan, B, bersih, C, pahit, D, manis. Yang yang A. Bermanfaat, A itu bermanfaat. Iya. Yang lain. D. D, manis. Manis atau bermanfaat yang paling disukai oleh Nabi? Hah? A. D. A bermanfaat. Nah, yang betul, yang manis. Betul. D. Yang manis toh. Tuh, jadi minuman yang paling disukai oleh Rasulullah adalah minuman yang manis. Itu. Sekarang ke nomor selanjutnya, nomor 2. Sebelum minum, sebaiknya membaca apa? A, basmalah, B, Allahu Akbar, C, Astagfirullah, D, Alhamdulillah. Basmalah. Basmalah. Bunyinya apa basmalah? Kalimatnya bagaimana? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, berarti sebelum minum sebaiknya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus kita ingat selalu. Lanjut. Nomor 3, menurut ajaran Islam, penjelasan tentang minuman yang halal dan haram dapat ditemukan di dalam A, papan pengumuman, B, anjuran pemerintah, C, peraturan daerah, atau D, Al-Quran. G. Al-Quran. Gimana? Al-Quran. Betul. 100. Al-Quran. Jadi semuanya tentang bab muamalah, baik itu ibadah atau tentang minuman yang halal dan haram atau makanan yang halal dan haram, semuanya pasti dapat kita temukan penjelasannya di dalam Al-Quran. Jenis minuman yang halal adalah kecuali A, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. B, air atau cairan yang memabukkan. C, air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis. D, air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang mana? Kecuali yang B. Kenapa? Apa yang B? Memabukkan. Itu berarti yang tidak halal atau yang haram. Jelas nggih? Itu karena ada kecualinya. Lanjut ke nomor 5. Hikmah mengkonsumsi minuman yang halal adalah kecuali A,
membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. B. Tidak dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. C. Mendapat perlindungan dari Allah. D. Mendapatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. B. Yang mana? Kecuali yang B. saya ulangi. Hikmah mengkonsumsi minuman yang halal adalah kecuali A. Membawa ketenangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. B. Tidak dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. C. Mendapat perlindungan dari Allah. D. Mendapatkan ilmu dan ketakwaan, iman ya, mendapatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Yang mana? Kecuali yang B. 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 Ya, yang B. Tidak dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Subhanallah. Besok soalnya tolong dipelajari yang saya share di link ya. Kemarin ada soal PTS 1, soal PH 1 dan PH 2, ya kan? Dan juga dipelajari di soal-soal di modul Mapel Fikih. Di situ semuanya. Nanti kalau kalian pelajari itu pasti bisa menjawab dan semoga nanti nilainya dapat 100 semuanya. Amin. Amin. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Pak. Enggak ada. Baik. Kalau enggak ada, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas tentang minuman haram. Demikian bahan ajar ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi insyaallah minggu depan setelah PTS ya. Sebelum kita akhiri, mari kita baca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.